Jadi induk zikir itu adalah la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian yang keempat, keutamaan kalimat la ilaha illallah itu, satu saat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, buku yang banyak catatan dalam diriwayatkan dalam kitab Al-Musnad At-Tirmizi dikatakan, satu saat di hari kiamat itu akan berdatangan, akan dibentangkan buku kita 90.000 lebih banyaknya catatan, Bapak. Banyak yang barek dosa. Ketika barek dosa itu, Bapak, dibuka satu persatu barek dosa itu, ditimbang. Namun ketika ditimbang itu, di sebelah sayap sebelah kanan malaikat nantinya jatuh kartu, satu kartu namanya. Kartu itu di dalamnya terdapat bacaan kalimat la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah itu diambil oleh malaikat, diletakkan di sebelah kanan, dan buku catatan amal nan banyak dosa nan 90.000 lebih tadi ditimbang. Buku kartu kecil tadi itu yang bertulisan la ilaha illallah itu ketek tipisnya, Pak, diletakkan di timbangan. Ketika ditimbang nan barek 90.000 catatan tadi itu, maka ketika timbangan itu dimulai, beratlah kepada kartu kalimat la ilaha illallah. Dan timbangan yang 90.000 catatan buku nan banyak dosa tadi itu menjadi ringan. Nah, jadi nan barek kalimah la ilaha illallah berpengaruh suatu saat di padang mahsyar nanti akan mendapat bagi orang yang beriman dengan ucapan yang sering menzikirkan afdhalul zikri la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi, inya sambil duduk, sambil berjalan, atau sambil melakukan kegiatan dengan mengingat Allah dengan hati, dengan lidah, bahasa rotoi indak lain di lidah lain hati. Karena kalau orang yang beriman itu al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lidah, dilakukan dengan perbuatan. Dan ketika itu diletakkan kartu tadi, maka dakhalatil jannah, masuk surga orang itu. Karena memang janji Allah, man qala la ilaha illallah khalisatan dakhalatil jannah. Siapa yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan bersih, ikhlas, dia akan masuk surga. Berhasil kemana? Itu kalau awak memahami makna dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi dengan yang saya terangkan tadi. Bagaimana caranya memahami makna dan mengamalkannya? Yang pertama, kalimat la itu syariat. Kalimat syariat itu jangan dilakukannya perbuatan dosa, mencilok, mencuri, bergunjing dan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian ilaha adalah menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu sebelum menyembah Tuhan, tanggal sifat buruk ini dan dangki barasian hati awak dulu. Itu masuk surat Al-Baqarah ayat 17 tadi. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara walamma adha'at ma haulah zahaballahu binurihim. Seumpama seperti orang yang menyalakan akan api, maka tatkala api itu bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah pergikan mereka dengan cahayanya. Itu baru Allah pergikan cahaya. Datang cahaya Allah, datang cahaya Muhammad, itu baru ilaha. Kemudian Allah ilah itu hakikat. Hakikat itu wujud awak. Wujud awak ada ke Tuhan. Bukan hanya, kan ada orang ambola azan orang. Ambola solat. Tapi ini tagak aja. Nah solat itu kan ingat katanya kan. Memang dia mengingat, solat mengingat. Tetapi rukun qauliyah, rukun fi'liyahnya tidak ada. Jadi ketika itu kita pada hakikatnya menyembah Allah itu ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyahnya. Jasad dan ruh ada. Kalau tidak mengatakan Tuhan warka'um ma'ar raki'in, rukuk beserta orang yang rukuk.
Maka ketika itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala menyembah Allah itu menyembah yang zahir dan yang batin. Makanya yang zahir ia pula dan batin ia pula. Makanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu orang yang membaca zahir, yang membaca batin itu berbeda ketika menghadapi kematian seperti huruf burung beo tadi. Kalau burung beo jam babunyi apapun bisa. Tetapi kalau mengamalkan, meyakini kalimat, menjauhkan kalimat kemungkaran memasukkan tubuh la ilaha illallah itu di dalam dirinya untuk selalu berpegang teguh kepada Allah agar masuk kepada ilaha itu dalam zahaballahu binurihim itu mensucikan diri sebelum menghadap zat yang maha suci sebelum menempuh hakikat kepada ma'rifatullah yang namanya Allah tempat sesembahan tadi tidak tercapai. Makanya lidahku payah mengajarkan la ilaha illallah pada umumnya kita banyak. Kenapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka itu ada penyakit, ditambah oleh Allah penyakit itu. Dan mereka azab yang pedih dimakan yaksibun. Dengan apa mereka dustakan? Dengan apa mereka dustakan? Maksudnya? Yang maksudnya adalah ingin membaca la ilaha illallah tetapi hatinya lain, di hatinya menapik kepada orang lain. Kan banyak itu tak Pak? Tahu? Hatinya menapik, lidahnya la ilaha illallah. Makanya ketika itu penyakit itu menjalar kepada lidahnya, sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan keberkahan dan keutamaan la ilaha illallah itu indah terrealisasi dalam kehidupan, indah malakek dalam dirinya. Makanya orang dulu-dulu itu Bapak, ketika manawa apapun di akhir barokai kulima la ilaha illallah. Karena itu kajinya indah asal membaca dengan lidah, tetapi tambah dengan la kalimat syariat, ilahat kalimat tarikat, ilah hakikat, dan Allah kalimat makrifat, dan tampek batuah sesembahan kita Allah. Dan menghadirkan Allah itu kita pada diri kita itu adalah intisarinya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya tentangku, Aku akan dekat apabila ia dekat. Ya, awak nak mereka diri kepada Allah. Kalau nak tarake awak kata Tuhan, tak merasa Tuhan tu ada dewa, awak belalai saja. Orang semayang, orang solat, awak asyik merokok atau segala macam di dekat masjid. Maka ketika hati kita itu Allah memanggil kita ketika itu, kalimat la ilaha illallah kau tidak masuk di dalam lidah awak Bapak. Karena apa? Meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya di dunia. Kalau lainnya membiasakan memenuhi panggilan Allah yang pertama, maka ketika dia mati, Allah akan memenuhi panggilan dia dengan husnul khotimah pula. Oleh karena itu, untuk menghadapi Allah yang maha suci dengan kalimat la ilaha illallah, supaya orang mati dalam keadaan Islam, sucikan diri dan hati kita sebelum menghadap zat yang maha suci tersebut. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, kesimpulannya awak simpulkan kaji awak kau ibu Pak. Jadi awak simpulkan hikmah dan kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid namanya. La adalah kalimat syariat, ilaha adalah kalimat tarikat, illa kalimat hakikat, dan Allah kalimat makrifat. Dan semua kalimat la ilaha illallah itu akan tercakup, akan bersatu dengan tubuh kita kalau kita menjalankan aturan agama, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Dan itu saja, mudah-mudahan kajian yang singkat ini dapat membawa makna dan keutamaan kalimat la ilaha illallah akan membuka pintu hati kita, membuka pintu keberkahan langit dan bumi, dan dipanggil oleh Allah dalam ridhonya Allah. Terima kasih burung murai, burung cendrawasih. Sekian dulu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.